kasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi di Galilea Network di dalam ibadah kita hari ini bersama dengan Galilea Community of Christ. Hari ini kita akan menerima sesuatu yang besar, amin. Bapak Ibu semua yang ada di rumah, semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Dan saat ini kita akan bawa setiap pujian kita akan bawa setiap mazmur kita ke hadapan Tuhan. Mari dengan sukacita saya undang kita bangkit berdiri dimanapun kita berada dan kita bersuka di dalam Tuhan, amin. Haleluya, mari kita masuk gerbang Tuhan dengan penuh pujian, amin. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari dengan sungguh hati bawa pujian di hadapan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari jemaat Tuhan serukan, sebab Tuhan, amin, sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari bertepuk tangan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, selamanya, selamanya. Sebab hanyalah Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Kita hanya percaya kepada satu pribadi yang menerima kita apa adanya. Sebab itu mulut kita penuh dengan pujian kepada Allah kita.
Kita naikkan pengagungan bagi Dia. Yesus Tuhan kita. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita bawa persembahan ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari dengan segenap hatimu sembah Dia. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Berikan pujian, berikan hormat bagi Dia Sang Raja. Dia yang disembah, Yesus namanya. Yesus, kami tinggikan namamu yang agung. Kami sembah, kami agungkan Engkau. Mari berikan pujian
bagi Dia. Sebab tiada nama lain, hanya nama Yesus, satu-satunya pribadi yang menerimaku, menopangku, menolongku. Hanya Kau Tuhan. Kau yang kami puji Tuhan, Kau yang kami pegang teguh. Kau ada di setiap musim hidupku. Ku percaya segenap hatiku percaya. Amin. Sebab Engkau Tuhan yang tak pernah gagal Tuhan. Kau yang menjadikan setiap kami mampu menghadapi setiap masalah hidup kami. Di setiap musim kehidupan kami Engkau ada Tuhan. Engkau yang akan menempati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih buat hari ini Tuhan, hari yang Kau beri bagi kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi setiap kami, berkati setiap kami, berikan hikmat-Mu Tuhan untuk kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bagi kami semua, sehingga firman itu masuk dalam hati dan hidup kami dan kami boleh berbuah di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur kepadamu, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mau membaca ayat firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kedua. Firman Tuhan mengatakan demikian, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak Allah yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, kita sebagai umat-umat yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, Yesus mati bangkit bagi kita semua, dan kita percaya kita harus menjadi umat-umat pilihan Allah, menjadi anak-anak Allah. Ya, kita harus dapat menjalani hidup kita sebagaimana Allah itu adalah kasih, maka kita harus dapat hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama kita manusia. Saudara,
Kalau dunianya dapat merayakan hari kasih sayang, ya, hari Valentine pada beberapa hari yang lalu, dan saya percaya ya Tuhan sudah menunjukkan teladannya di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang sudah tebus dengan darah yang mahal, saudara. Dan saya percaya kalau kita adalah anak-anak Allah, ya, Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa, ya, mengorbankan ya hidupnya kepada kita untuk kita boleh ya diselamatkan, setiap kita hidup ya tidak binasa. Dan saudara, kita percaya bahwa sebagai umat-umat pilihan Tuhan, kita harus dapat melakukan ya kasih itu yang sesungguhnya dalam kehidupan kita, saudara. Karena kita melihat betapa kasih Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita percaya, saudara, bahwa apa yang kita lakukan ya di dalam dunia ini yang luar biasa, sebagaimana Tuhan menciptakan kita dengan sempurna, saudara. Ya, Tuhan menciptakan kita dalam Kejadian pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-26, bahwa Tuhan menjadikan kita serupa dengan gambar dan rupa Tuhan. Ya, di mana manusia jatuh ke dalam dosa, maka Yesus datang ke dalam dunia ini untuk dapat ya apa? Menebus dan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Kasih yang sempurna yaitu adalah kasih yang Tuhan berikan bagi kita semua di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Banyak sekarang manusia tidak memiliki kasih di dalam kehidupannya, tidak dapat menjalani kasih yang sesungguhnya seperti yang sudah Tuhan ajarkan bagi kita semua. Saudara, sebagai umat Tuhan, saya percaya bahwa kita tidak boleh menjadi umat-umat yang melakukan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena ya yang berkenan bahwa kita mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, melakukan teladan Tuhan, yang menjadi peniru-peniru Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sebagaimana kita dapat ya menjalani kasih dalam kehidupan kita. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah hidup dalam kasih, saudara. Dunia ini akan lenyap. Ya, kita percaya makin hari semakin jahat dalam setiap kehidupan yang kita jalani, dalam setiap kehidupan kita yang kita lihat. Berita-berita apapun yang kita lihat sangat jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Bahwa Tuhan itu adalah kasih. Jadi kita harus dapat melakukan kasih itu, saudara. Jadi kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Mari kita buka dulu di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, firman Tuhan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, firman Tuhan jelas, Tuhan katakan, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Saudara, kalau manusia itu cenderungnya apa? Manusia itu cenderungnya selalu membuahkan kejahatan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Jadi manusia itu cenderungnya selalu membuahkan kejahatan. Jadi manusia itu tidak mau dengar-dengaran. Ya, maunya berjalan sendiri. Ya, saudara lihat ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, ya, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, ya, mau memakai pikirannya sendiri. Jadi saya percaya kita setiap umat-umat pilihan Tuhan bahwa kita harus berubah. Tidak boleh kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak boleh kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita dapat menjalani kasih itu yang sesungguhnya. Karena kita percaya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bagi kita semua sangat luar biasa. Di mana ada seorang sahabat yang dapat ya memberikan nyawanya, saudara, selain Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kita puji, kita sembah, kita agungkan. Dan saya percaya manusia itu cenderung selalu membuahkan kejahatan. Tapi saya percaya juga, saudara, kalau kita adalah umat-umat yang lahir daripada Allah, kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dapat melakukan kasih yang sesungguhnya. Saudara, kita percaya juga bahwa ya di dalam 1 Yohanes 4, mari kita mau buka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan ke-8, saudara. Perikopnya mengatakan bahwa Allah
adalah kasih. Kita baca saudara di dalam pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir daripada Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, Allah adalah kasih. Jadi kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam kasih itu, saudara. Karena saya percaya kalau kita tidak hidup di dalam kasih itu, maka kita bukan anak-anak Allah, saudara. Jadi kalau kita adalah anak-anak Allah, jadi kita harus lakukan itu apa yang sudah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita menjadi, Tuhan itu menjadi teladan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dan saya percaya bahwa kalau kita melakukan kasih yang sesungguhnya, maka apa? Maka benar-benar kita adalah anak-anak Allah. Bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh datang daripada Allah, saudara. Dan saya percaya, saudara, bahwa kita memang harus melakukan demikian. Supaya kita dikatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Karena Allah itu adalah kasih, saudara. Ada 4 definisi kasih, saudara. Saya mau bacakan buat kita juga bahwa kalau kasih yang pertama itu adalah perintah. Jadi Tuhan memerintahkan kita supaya saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi yang pertama, saudara, bahwa kasih itu adalah perintah. Jadi kalau memang Tuhan sudah perintahkan bahwa kita harus hidup dalam kasih itu, maka kita harus lakukan, saudara. Baru kita dikatakan bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Dan saya percaya, saudara, bahwa kita ini memang benar-benar lahir daripada Allah. Dan saya percaya juga bahwa kalau kita menuruti semua perintah Tuhan, mau kita menjadi umat-umat yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa kasih yang sesungguhnya yaitu adalah kasih Allah kepada kita, sehingga kita dapat juga mengasihi Allah, mengasihi Tuhan kita, dan mengasihi sesama manusia. Dan saya percaya tidak mungkin kita tidak memiliki kasih yang daripada Tuhan kalau memang kita sungguh-sungguh anak Allah. Jadi yang pertama, kasih itu adalah apa, saudara? Perintah. Jadi hal yang pertama. Kalau hal yang kedua, kasih itu adalah pilihan, saudara. Kita percaya di 1 Korintus 14 ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih itu, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kalau kita mengejar sesuatu, saudara, itu adalah apa? Pilihan. Jadi kejarlah kasih itu, saudara. Kalau pertama adalah perintah, yang kedua itu adalah pilihan. Jadi kita harus memilih kasih itu. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita lahir daripada Allah, saudara. Bukan daripada dunia ini. Jadi saudara, kita percaya bahwa Tuhan begitu sangat mengasihi kita semua. Sehingga apa? Tuhan tidak mau kita semua binasa, saudara. Tuhan mau kita semua memperoleh kehidupan yang kekal. Dunia ini akan lenyap dengan keinginannya. Tetapi apa? Firman Tuhan tinggal tetap. Jadi mari kita mau menuruti perintah Tuhan, benar-benar kita mau punya hidup di dalam kasih yang sesungguhnya. Lalu yang kedua bahwa itu adalah pilihan. Kasih itu adalah pilihan, saudara. Kita harus memilih kasih itu. Karena apa? Kasih itu adalah Allah sendiri, saudara. Lalu yang ketiga, kasih itu adalah apa, saudara? Tindakan. Kita harus bertindak untuk mengasihi. Hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi kita benar-benar menjalani kasih itu, peduli setiap orang lain, Kita harus benar-benar mau melihat masalah-masalah yang kita hadapi, baik di keluarga, baik di rumah tangga, baik di pekerjaan, baik di pelayanan, dimanapun kita berada, saudara. Kita harus bertindak untuk mempunyai kasih itu, saudara. Tuhan sudah menyediakan kesempatan bagi kita. Kalau kita diberikan umur sampai hari ini saja, sangat bersyukur bahwa Tuhan itu luar biasa, saudara. Bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Dia selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan saya percaya di 4 hal ini bahwa benar-benar kita mempunyai definisi kasih yang sesungguhnya. Yang keempat, saudara, kasih adalah komitmen.
Jadi kalau memang pertama adalah perintah, ya, yang kedua kita harus memilih, yang ketiga adalah tindakan, yang keempat adalah komitmen kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih, saudara. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, ya, sehingga kita dapat memperoleh kasih itu, dan kita itu bukan lahir daripada dunia ini, tetapi kita lahir daripada Allah. Jadi kita percaya, ya, 4 hal dalam definisi kasih itu benar-benar kita harus kejar, saudara. Dan benar-benar kita harus lakukan. Karena kita percaya kita adalah umat-umat pemenang pilihan Tuhan. Dan kita dapat memperoleh kehidupan kekal kalau kita sungguh-sungguh dapat menjalani kehidupan kita bahwa dengan kasih yang sesungguhnya kepada Tuhan dan sesama kita manusia. Dan kita juga dapat mengasihi siapa, saudara? Dapat mengasihi juga musuh kita. Banyak hal yang kita lakukan, tetapi kasih yang sesungguhnya itu, saudara, kita juga dapat mengasihi musuh-musuh kita. Ya, kalau kita dapat mengasihi musuh-musuh kita, ya kita doakan, ya kita ampuni, maka sesungguhnya terciptalah kasih yang sempurna itu seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan saya percaya, saudara, kalau kita dapat melakukan, ya, keempat hal yang sudah kita dengar ini, maka Tuhan punya tujuan dan kehendak kepada kita, maka kita dapat memperoleh kasih yang sesungguhnya daripada Tuhan. Dan saya percaya dalam keempat hal ini, saudara, ya mari kita mau belajar hidup di dalam kasih. Karena saya percaya tanpa kasih kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena kasih itu datangnya daripada Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara, marilah kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kasih sehingga kita dapat menunjukkan kepada dunia ini bahwa inilah kasih Tuhan yang sesungguhnya, sehingga setiap orang mau datang untuk mengenal, ya, Allah kita, Tuhan kita yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu bahwa kami mau hidup dalam kasih terhadap Tuhan, terhadap sesamamu manusia. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau memberkati setiap kehidupan kami sehingga kami dapat melakukan semuanya itu. Tanamkan dalam hati dan hidup kami sehingga kami boleh benar-benar bertumbuh, sehingga kami boleh hidup sesungguhnya di dalam kasih yang seperti Engkau ajarkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah menguatkan kita pada hari ini, amin. Semua diberkati oleh Tuhan, amin. Dan saat ini Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan untuk menopang pelayanan Galilea Community of Christ, Bapak Ibu bisa mentransfer melalui rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Dan selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati setiap kita, amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Kita siapkan tubuh jiwa roh kita untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Baik saudara, terima kasih saudara yang sudah memberikan persembahan untuk menopang pelayanan di Galilea Community of Christ. Juga untuk
pekabaran Injil, misi yang kami lakukan, dan kami juga ada persekutuan doa Kedar Nebayot. Dan terima kasih juga saudara berdonasi untuk pekerjaan Tuhan melalui Galilea Network ini. Saudara, apa yang saudara tabur itu tidak akan menjadi sia-sia. Setiap rupiah Tuhan kembalikan 100 kali ganda. Nah, mari siapkan dirimu untuk menerima tubuh darah Kristus. Saya jemput saudara berdiri. Saya akan bacakan di 1 Korintus pasal 11 pada ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara katakan apa yang saya katakan. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit apapun. Hari ini aku disembuhkan, bahkan hari ini aku meraih janji Tuhan. Segala yang baik yang Tuhan janjikan dalam hidupku, aku terima. Di dalam nama Yesus Kristus, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat dan diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan. Aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Satu Korintus pasal 11 ayat 25, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita ambil anggur yang dibentuk menjadi darah Kristus. Mari kita angkat, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal. Ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal.
Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah. Semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Mari saudara, kita katakan bersama-sama, darah Kristus yang mulia ini memvaksinasi tubuhku agar aku sehat dan tidak terpapar oleh COVID-19, bahkan virus kuman yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Kita ada di dalam Dia, Dia di dalam kita, Dia bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Sekalipun kita melangkah di lembah kekelaman, tidak perlu kita takut sebab Dia beserta dengan kita. Mungkin kita harus melewati lembah kekelaman kita masing-masing untuk tiba di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Segala kuasa dan kemuliaan akan menjadi bagianmu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menghentikanmu. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang engkau kerjakan selalu berhasil. Apa yang engkau doakan pasti dijawab Tuhan. Tuhan akan memberi makanan bangsa-bangsa kepadamu. Berkat Abraham, Ishak, Yakub akan diperintahkan kepadamu. Maka itu, mari kita sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Dengan antusias kita datang kepadanya. Sebab Dia yang telah mengulurkan tangannya dan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Maka mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Dan pengurapan serta otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengikuti ibadah. Tuhan berkati mereka. Mereka yang bersama dengan hamba, yang aktif di live chat, Tuhan berkati semuanya. Mereka yang telah memberikan persembahan diberkati. Setiap rupiah, dolar, euro yang mereka persembahkan, kembalikan. Engkau sanggup mengembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan. Di dalam nama Yesus, setiap rupiah, dolar, euro yang dipersembahkan juga Tuhan kuduskan sehingga dapat digunakan untuk hal memuliakan Tuhan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Hamba terus berdoa untuk bangsa dan negara di mana kami tinggal. Tuhan berkati pemerintahannya. Biarlah COVID-19 akan segera berakhir dan anak-anak Tuhan akan kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Bisa sekolah tatap muka, bisa kembali bekerja dengan baik karena sudah 2 tahun kami berada dalam kondisi seperti ini. Tetapi Engkau Tuhan pelihara kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Inilah kami dan kami akan terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati suami istri. Diberkati orang tua anak cucumu. Diberkati usaha bisnis toko daganganmu.
studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati. Anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya, dan selalu saksikan Galilea Network dan ikuti terus ibadah-ibadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.